kasih untuk partisipasi kita semua pada pagi hari ini yang telah mengikuti katekesi kita pada pagi hari ini. Jadi tema katekesi kita pada pagi hari ini yaitu menjadi garam dan terang di tengah pergaulan bebas teman sebaya agar tetap setia pada iman dan memberi pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Baik saudari-saudari, tema ini mengajak kita, terutama para remaja, untuk memahami panggilan kita sebagai murid Kristus yang disebut sebagai garam dan terang dunia. Di tengah kehidupan sehari-hari, remaja seringkali menghadapi berbagai godaan dan tekanan teman sebaya yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku. Oleh karena itu, penting bagi kita juga untuk selalu setia pada iman Kristiani dan menjadi perilaku kita sebagai teladan bagi lingkungan sekitar. Baik saudari-saudari terkasih, untuk mengawali katekesi kita awali dengan lagu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jagalah kami, penuhilah kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami berterima kasih kepadamu atas rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mohon lindungan agar kami mampu menjadi garam dan terang untuk sesama kami. Berikanlah kami kejernihan pikiran dan keteguhan hati, agar kami mampu bersikap jujur, peduli, dan setia pada ajaran iman. Jauhkanlah dari kami godaan pergaulan bebas teman sebaya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kuatkanlah iman kami agar tidak tergoyah dan menolak segala bentuk suapan, tekanan maupun intimidasi yang dapat mengarah pada tindakan pergaulan bebas. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk mendalami tema katekesi kita pada pagi hari ini, saya minta pagi saudara-saudari. Pagi. Terima kasih untuk partisipasi kita semua pada pagi hari ini yang telah mengikuti katekesi kita pada pagi hari ini. Jadi tema katekesi kita pada pagi hari ini yaitu menjadi garam dan terang di tengah pergaulan bebas teman sebaya agar tetap setia pada iman dan memberi pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Baik saudari-saudari, tema ini mengajak kita, terutama para remaja, untuk memahami panggilan kita sebagai murid Kristus yang disebut sebagai garam dan terang dunia. Di tengah kehidupan sehari-hari, remaja seringkali menghadapi berbagai godaan dan tekanan teman sebaya yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku. Oleh karena itu, penting bagi kita juga untuk selalu setia pada iman Kristiani dan menjadi perilaku kita sebagai teladan bagi lingkungan sekitar. Baik saudari-saudari terkasih, untuk mengawali katekesi kita awali dengan lagu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami berterima kasih kepadamu atas rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mohon lindungan-Mu agar kami mampu menjadi garam dan terang untuk sesama kami. Berikanlah kami kejernihan pikiran dan keteguhan hati, agar kami mampu bersikap jujur, peduli, dan setia pada ajaran iman. Jauhkanlah dari kami godaan pergaulan bebas teman sebaya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kuatkanlah iman kami agar tidak tergoyah dan menolak segala bentuk suapan, tekanan maupun intimidasi yang dapat mengarah pada tindakan pergaulan bebas. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Baik saudara-saudari yang berkasih dalam Kristus, untuk mendalami tema katekesi kita pada pagi hari ini, saya minta saudari yang hadir salah satunya untuk membaca cerita yang telah disiapkan. Raka di tengah lingkaran pertemanan. Raka adalah seorang remaja kelas 10 yang terkenal ramah dan mudah bergaul. Ia punya banyak teman, tetapi akhir-akhir ini ia mulai merasa tidak nyaman. Beberapa temannya sering mengajak pergi ke pesta malam minggu yang diisi dengan minuman keras, musik keras, dan perilaku yang membuat Raka tidak tenang dalam hati. Ia tidak tahu bahwa sebagai orang beriman ia harus menjaga dirinya. Suatu malam, Raka menerima pesan dari grup teman-temannya. Raka malam ini ikut ya, santai aja, cuman buat senang-senang. Raka mulai bimbang. Ia tidak ingin kehilangan teman, tetapi ia juga tidak ingin mengkhianati imannya. Ia merenungi sejenak, lalu teringat ayat yang pernah didengarnya di ibadah remaja, "Kamu adalah terang dunia." Dengan hati-hati ia membalas, "Maaf guys, aku nggak ikut. Tetapi kalau mau, besok kita kumpul latihan musik di gereja, seru juga kok." Awalnya mereka mengejeknya, Raka sok suci. Tapi Raka tetap tenang. Ia menjelaskan tanpa menghakimi, "Aku cuma nggak mau terlibat hal yang bikin kamu nyesal. Tapi kalau kalian mau nongkrong sehat, aku ikut." Beberapa hari kemudian, salah satu temannya, Dimas, mendekati Raka secara pribadi. "Rak, sebenarnya aku sudah capek ikut pesta itu. Aku cuma ikut karena takut ditinggalkan. Boleh nggak aku ikut kegiatan kamu?" Raka tersenyum dan mengajak Dimas ikut latihan musik. Perlahan Dimas mulai berubah. Ia merasa lebih damai dan mulai mencari lingkungan pergaulan yang lebih sehat. Raka tidak menyadari bahwa melalui sikapnya yang tegas namun lembut, ia telah menjadi garam dan terang bagi teman. Ketika kelompoknya melihat perubahan Dimas, mereka mulai menghargai keputusan Raka. Beberapa bahkan mulai bertanya mengapa ia masih tetap teguh. Tanpa menggurui Raka. Tanpa ragu Raka menjawab, "Aku cuma berusaha hidup sesuai ajaran Tuhan. Kalau aku tidak bisa tetap jadi teman kalian tanpa ikut hal yang buruk, kenapa tidak?" Pada akhirnya, Raka menyadari bahwa menjadi garam dan terang bukan berarti menghakimi atau menjauhi teman, tetapi tetap setia pada iman dan memberi contoh yang baik. Melalui keputusan sederhana, ia memberi dampak positif yang tidak ia duga sebelumnya. Baik, terima kasih kepada saudari Mila yang telah membacakan cerita tadi. Mungkin ceritanya perlu dibaca ulang atau sudah jelas? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Di sini ada pertanyaan yang untuk menggali situasi konkret dari cerita yang kita dengarkan bersama. Di sini pertanyaannya itu, apa keputusan tersulit yang diambil Raka
ketika menghadapi tekanan dari teman-temannya. Apa keputusan tersulit yang diambil Raka ketika menghadapi tekanan dari teman-temannya? Baik, dari saya, menurut saya keputusan tersulit yang diambil Raka dalam menghadapi tekanan dari teman-temannya tadi, bahwa Raka itu sebagai anak muda tentunya dia akan membutuhkan teman-temannya, tetapi di tengah pergaulan dengan teman-temannya, dia itu ditekan dengan imannya juga. Di sini itu tekanan yang dihadapi Raka yaitu sangatlah sulit, yaitu dimana dia harus bisa mengimbangi keputusannya itu antara imannya dengan teman-temannya. Dia akan mengikuti Tuhan, maksudnya dia menjalani tugasnya, mendalami imannya, tetapi teman-temannya itu mengajak dia ke hal-hal yang buruk. Jadi di sini dia mengalami tekanan ketika dia mau mendalami imannya, mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, dia akan kehilangan teman-temannya. Itu kalau dari saya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Saudari Melda. Mungkin dari teman-teman sekalian masih ada jawaban terkait dengan keputusan tersulit yang diambil Raka ketika menghadapi tekanan dari teman-temannya. Baik, saudari-saudari, jika tidak ada, kita lanjut ke situasi konkret yang kedua, yang dimana di sini bagaimana Raka dapat menolak ajakan buruk tanpa membuat teman-temannya merasa dihakimi atau ditinggalkan. Saya ulangi lagi, bagaimana Raka menolak ajakan buruk tanpa membuat teman-temannya merasa dihakimi atau ditinggalkan. Baik, dari saya, di sini Raka dapat menolakkan ajakan buruk dengan cara yang sopan. Dia menggunakan alasan pribadi dan fokus pada diri sendiri, menunjukkan sikap tetap menghargai pertemanan dan menolak ajakan itu. Dia menggunakan nada dan bahasa yang tenang. Baik, terima kasih kepada Saudari Evelyn yang telah menjawab terkait dengan situasi konkret yang saya sampaikan tadi. Mungkin dari teman-teman masih ada lagi. Baik, jika tidak ada dari saudari-saudari, kita lanjut ke situasi konkret yang ketiga, yang dimana di sini bagaimana Raka menunjukkan dirinya sebagai garam dan terang bagi lingkungan. Bagaimana Raka menunjukkan dirinya sebagai garam dan terang bagi lingkungannya. Baik, dari saya, di sini dari cerita tadi yang menunjukkan bahwa Raka itu sebagai terang dan garam bagi lingkungannya itu, yaitu ketika tindakannya itu mampu menggerakkan hati teman-temannya. Itu kalau menurut saya itu yang menunjukkan bahwa Raka itu mampu menjadi terang dan garam bagi lingkungannya, terutama bagi teman-temannya tadi. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman masih ada lagi. Raka menunjukkan dirinya sebagai garam dan terang dengan cara memberi pengaruh baik tanpa memaksakan, memberi contoh tanpa merendahkan, dan tetap menjaga hubungan pertama sambil mengarahkan kelompoknya ke hal yang lebih benar dan sehat. Baik, terima kasih saudari yang telah menjawab terkait dengan aksi konkret tadi. Yang pada intinya di sini yang dimana Raka memilih untuk tetap berpegang pada prinsip meskipun ia mendapat tekanan kuat dari teman-temannya. Raka dapat menolak ajakan buruk dengan cara yang lembut dan bijak.
sehingga di sini teman-temannya tidak tersinggung dan tidak merasa dihakimi atau ditinggalkan. Di sini juga ia menyampaikan penolakannya dengan alasan yang jelas, namun tidak menyudutkan, misalnya dengan mengatakan bahwa ia ingin melakukan hal yang lebih bermanfaat. Dalam bagian inilah Raka menunjukkan dirinya sebagai garam dan terang bagi lingkungannya. Ia memberi pengaruh baik tanpa memaksakan atau memberi contoh tanpa merendahkan dan tetap menjaga. Baik, terima kasih saudara-saudari. Untuk mendalami lagi cerita di atas, kita perlu menerima inspirasi dari kitab suci atau dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Saya minta kepada saudari-saudari untuk membuka Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dan saya minta satu orang untuk membaca Injil tersebut. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih kepada saudari Evelyn yang telah membacakan Injil tadi. Mungkin perlu dibaca ulang atau sudah jelas? Sudah jelas. Baik, jika sudah jelas terkait dengan sabda Tuhan yang telah kita dengar bersama tadi, di sini untuk mendalaminya kita harus merenungi beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama di sini, dari bacaan tadi mungkin ada ayat-ayat yang menarik yang menyentuh hati saudara-saudari semua. Dari saya tertarik dengan ayat 13, yaitu kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi di sini itu saya merasa sangat tertarik dengan ayat ini, karena di mana kita itu harus menjadi garam dan terang dunia. Artinya kita itu harus membawakan dampak yang positif bagi sesama kita. Artinya tidak harus kita itu harus menghakimi ataupun kita tidak harus menghakimi orang lain untuk bisa membuat perubahan dalam diri seseorang. Tetapi di mana kita itu mampu, tindakan dan tingkah laku kita itu mampu merubah seseorang. Jika kita tidak mampu melakukan hal itu, tidak ada gunanya kita hidup dalam berkomunitas. Kita ketahui bahwa dalam hidup berkomunitas itu kita harus mampu membawakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang bisa membawa seseorang itu pada kebaikan. Maksudnya ketika ada orang yang salah, kita itu harus mampu mengarahkan dia kepada hal-hal yang lebih baik, ke jalan yang lebih baik lagi. Itu kalau menurut saya dari ayat 13 tadi. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada ayat yang menarik yang menyentuh hati saudari-saudari. Jadi di sini juga dari bacaan tadi yang telah kita dengar bersama, mungkin ada pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan bacaan atau ayat-ayat yang telah kita dengar bersama tadi. Ya. Baik, dari saya ada pengalaman. Kebetulan saya dulu pas SMA, saya tinggal. Saya ada pengalaman pribadi
ketika saya waktu SMA itu saya bisa merasakan bahwa saya pernah menjadi garam dan terang bagi dunia, meskipun tidak belum semuanya selama ini itu belum saya belum sepenuhnya menjadi garam dan terang bagi sesama lingkungan, tetapi saya pernah mengalami bagaimana saya itu menjadi garam dan terang dunia. Pas saya dulu waktu SMA, kebetulan saya tinggal di asrama. Waktu itu saya punya adik tingkat, dia ada masalah pribadi waktu itu, ada masalah keluarga. Dia merasa sangat terpukul, dia menyerah, dia putus asa. Di saat itu saya berusaha untuk menghibur dia, terus mengajak dia untuk berdoa, untuk pergi berdoa. Saya mengajak dia untuk jangan lupa berdoa, pokoknya harus pasrahkan semuanya pada Tuhan. Pada waktu itu dia juga berusaha untuk mengikuti ajakan dari saya. Ketika waktu itu saya pergi berdoa, dia juga ikut. Sebenarnya sebelumnya dia itu merasa, dia pokoknya setiap malam itu sering menangis. Kadang dia pergi jauh dari kami untuk menangis sendiri karena dia merasa sangat terpukul, dia merasa sangat tidak pantas lagi hidup karena dia ada masalah pribadi. Saya juga kurang tahu masalahnya apa, tapi saya berusaha untuk menghibur dia. Saya juga menceritakan pengalaman pribadi saya, di mana di saat saya juga pernah mengalami kesusahan, meskipun kesusahan itu bukan hal yang sama, tetapi saya berusaha untuk menguatkan dia, menghibur. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya lakukan dulu itu bisa sebagai terang dan juga garam bagi sesama, karena saya berusaha untuk menghibur dan juga menguatkan adik tingkat itu. Itu kalau dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin menceritakan, tidak ada lagi pengalaman dari teman-teman. Untuk tidak sampai di sini kita punya katekese, mungkin ada tawaran atau aksi konkret dari tema katekese yang telah kita bahas bersama tadi. Mungkin ada rencana tindak lanjut dari katekese tadi. Baik, terima kasih. Ini tawaran dari saya mengenai aksi konkret untuk kedepannya, di mana kita harus menjadi garam serta terang dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berbuat baik. Kita sudah menunjukkan hal-hal baik, itu namanya garam dan terang, dan kita harus menghindari hal-hal yang negatif. Terima kasih, itu dari saya. Baik, mungkin ada tawaran dari teman-teman yang lain. Baik, kalau dari saya itu maksudnya bisa yang bisa saya tawarkan di sini yaitu misalnya ketika ada teman atau ada saudara ataupun siapapun yang melakukan kesalahan, kita bisa memberikan mereka nasihat, mengarahkan mereka. Tetapi di sini itu bukan dengan cara yang tidak baik, tapi kita itu harus bisa mengarahkan mereka dengan hal-hal yang baik untuk menunjukkan tindakan-tindakan yang baik. Itu kalau dari saya. Baik, terima kasih kepada kedua saudari yang telah menawarkan aksi konkret atau rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan ke depannya. Baik, apakah kedua tawaran ini bisa kita sudah diterima untuk kita terapkan? Sudah. Baik, jika sudah, saya minta kepada kedua orang teman saya untuk doa permohonan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu, ajarilah kami agar kami mampu menjadi garam dan terang bagi dunia, terlebih khusus bagi sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kegiatan katekesi kami hari ini. Dengan katekesi kami hari ini, kami semoga untuk kedepannya kami dapat menjadi garam serta terang untuk kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak.
Mari kita satukan doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami, yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur kami panjatkan hadirat-Mu atas bimbingan dan kekuatan yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungi dan bertekad untuk menghindari segala bentuk pergaulan bebas yang dapat merusak iman kami. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu menolak godaan dan tekanan untuk melakukan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati dan melindungi kita, melimpah dengan damai sejahtera, dan memperkuat iman kita dalam setiap langkah hidup. Dengan berkat Roh Kudus, semoga kita senantiasa dipenuhi dengan kedamaian, pengampunan, kasih. Amin. Semoga kita diberkati kekuatan untuk menjadi pembawa damai di dunia ini. Pergilah dalam damai, membawa kabar baik dan hidup yang penuh berkat. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati kekuatan untuk menjadi pembawa damai di dunia ini. Pergilah dalam damai, membawa kabar baik dan hidup yang penuh berkat. Syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih